menonton Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan transistor sebagai saklar dan penguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa berjumpa lagi di Maswar Service Channel dengan suasana hujan dan cuaca yang agak gelap. Kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan penerapan fungsi transistor. Jadi transistor ini mempunyai beberapa fungsi. Untuk kali ini akan saya bahas yaitu fungsi transistor sebagai saklar dan fungsi transistor sebagai penguat. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat dan menambah ilmu dasar kita tentang transistor, karena ini ada hubungannya dengan rangkaian-rangkaian elektronika yang nantinya kita tangani jika kita sedang memiliki dunia elektronika. Jadi ini masih agak teori dasar, yaitu tentang transistor sebagai saklar atau switching. Nah, yang kedua nanti yaitu transistor sebagai penguat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video dari Maswar Service sehingga bisa memberikan manfaat kepada teman yang lainnya juga. Selamat menyimak. Oke sahabat, kita mulai pembahasan mengenai transistor sebagai saklar. Jadi transistor itu dari kolektor ke emitor itu pada situasi tertentu bisa mengalirkan arus listrik, dan pada situasi yang lain tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kondisi cut off adalah kondisi di mana basis tidak mendapatkan tegangan. Jadi seperti pada gambar, yang gambar sebelah kiri itu adalah rangkaian dengan menggunakan transistor, dan yang lain adalah pengandaiannya. Jadi pada saat basis itu tidak mendapatkan tegangan, maka seakan-akan rangkaian itu seperti rangkaian yang terbuka atau saklarnya tidak terhubung, artinya tidak ada arus yang mengalir. Atau dalam kondisi tersebut, jika di situ digambarkan lampu, maka lampu tersebut padam atau tidak nyala. Sedangkan pada gambar berikut ini adalah kondisi transistor pada area saturasi. Artinya transistor dalam kondisi jenuh, yaitu antara kolektor dan emitor itu menyambung. Jadi arus bisa mengalir dari kolektor ke emitor. Posisi ini karena dari basis
itu diberi trigger atau tegangan. Jadi kalau yang sebelumnya cut off itu karena basis tidak mendapatkan tegangan, kalau saturasi itu adalah saat basis diberi tegangan. Jadi gambar yang sebelah kanan itu adalah seperti saklar tertutup, itu pengandaiannya. Jadi pengandaiannya saat basis diberi tegangan, saklar tertutup atau kondisi on. Tegangan bias basis yang dibutuhkan untuk transistor berbahan silikon adalah 0,7 volt. Jadi kalau tegangannya besar dari sumbernya, maka sebelum masuk ke kaki basis transistor itu harus diberi resistor. Berapa ukurannya? Ya menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Pada bagian selanjutnya kita bahas transistor sebagai penguat. Kita bahas transistor sebagai penguat. Jadi transistor itu adalah komponen semikonduktor di mana terjadi dua pertemuan P-N. Di sini dapat dibuat dua rangkaian yaitu PNP dan NPN. Dalam keadaan kerja normal, transistor harus diberi polaritas sebagai berikut. 1. Pertemuan emitor basis diberi polaritas dari arah maju. 2. Pertemuan basis kolektor diberi polaritas dalam arah mundur. Transistor adalah suatu komponen yang dapat memperbesar level sinyal keluaran sampai beberapa kali sinyal masukan. Di sinyal masukan di sini dapat berupa sinyal AC ataupun DC. Prinsip dasar transistor sebagai penguat adalah arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Perubahan kecil arus basis itu mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Pada saat ini transistor berfungsi sebagai penguat, dan dalam pemakaiannya transistor juga bisa berfungsi sebagai saklar ya, yang telah kita bahas di bagian pertama tadi. Salah satu fungsi utama transistor adalah sebagai penguat sinyal. Dalam hal ini transistor bisa dikonfigurasikan sebagai penguat tegangan, penguat arus maupun sebagai penguat daya. Berdasarkan sistem pentanahan atau transistor grounding, penguat transistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama penguat common base atau grounded base. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil dari kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Seperti pada gambar itu adalah penguat common base. Penguat common base mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, adanya isolasi yang tinggi dari output ke input sehingga meminimalkan efek umpan balik. Lalu mempunyai impedansi input yang relatif tinggi
sehingga cocok untuk penguat sinyal kecil atau preamplifier. Kemudian sering dipakai pada penguat frekuensi tinggi pada jalur UHF dan VHF. Nah, ini pada televisi ya. Dan bisa juga dipakai sebagai buffer atau penyangga. Yang kedua, penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitor transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil dari kaki kolektor. Penguat common emitter juga mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Dapat disimak pada gambar, ini adalah penguat common emitter. Penguat common emitter mempunyai karakteristik sebagai berikut. Sinyal outputnya berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Lalu sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Kemudian mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Yang ketiga, penguat common collector. Penguat common collector adalah penguat yang kaki kolektor transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor. Penguat common collector juga mempunyai karakter sebagai penguat arus. Ya, penguat common collector dapat disimak pada gambar tersebut ya. Penguat common collector mempunyai karakteristik sebagai berikut. Sinyal outputnya sinyal outputnya sefase dengan sinyal input, jadi tidak membalik fasa seperti common emitter. Lalu mempunyai penguatan tegangan sama dengan 1. Kemudian mempunyai penguatan arus sama dengan HFE transistor. Cocok dipakai untuk penguat penyangga atau buffer karena mempunyai impedansi input tinggi dan mempunyai impedansi output yang rendah. Kemudian berdasarkan titik kerjanya, penguat transistor ada 3 jenis, yaitu 1. Penguat kelas A. Penguat kelas A adalah penguat yang titik kerja efektifnya setengah dari tegangan VCC penguat. Untuk bekerja, penguat kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Karena hal ini, maka penguat kelas A menjadi penguat dengan efisiensi terendah, namun dengan tingkat distorsi atau catat sinyal yang kecil. Penguat kelas A itu rangkaiannya dapat disimak seperti pada gambar. Sistem bias penguat kelas A yang populer adalah sistem bias pembagi tegangan dan sistem bias umpan balik kolektor. Melalui perhitungan tegangan bias yang tepat, maka kita akan mendapatkan titik kerja transistor tepat pada setengah dari tegangan VCC penguat. Penguat kelas A cocok dipakai pada penguat awal atau preamplifier karena mempunyai distorsi yang kecil. Yang kedua, penguat kelas B. Penguat kelas B adalah penguat yang bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk. Titik kerja penguat kelas B berada di titik cut off transistor. Dalam kondisi tidak ada sinyal, saya ulangi, dalam kondisi tidak ada sinyal input, maka penguat kelas B berada dalam kondisi off dan baru bekerja jika ada sinyal input dengan level di atas 0,6 volt, yaitu batas tegangan bias transistor.
Rangkaian kelas B dapat disimak pada gambar tersebut ya. Penguat kelas B mempunyai efisiensi yang tinggi karena baru bekerja jika ada sinyal input. Namun karena ada batasan tegangan 0,6 volt, maka penguat kelas B tidak bekerja jika level sinyal input di bawah 0,6 volt. Hal ini menyebabkan distorsi atau cacat sinyal yang disebut distorsi crossover, yaitu cacat pada persimpangan sinyal sinus bagian atas dan bagian bawah. Dan penguat kelas B push pull. Penguat kelas B cocok dipakai pada penguat akhir sinyal audio karena bekerja pada level tegangan yang relatif tinggi, yaitu di atas 1 volt. Dalam aplikasinya, penguat kelas B menggunakan sistem konfigurasi push pull yang dibangun oleh 2 transistor. Jadi bekerja bergantian ya kedua transistor tersebut. Yang ketiga, penguat kelas AB. Penguat kelas AB merupakan penggabungan dari penguat kelas A dan penguat kelas B. Penguat kelas AB diperoleh dengan sedikit menggeser titik kerja transistor sehingga distorsi crossover dapat diminimalkan. Titik kerja transistor tidak lagi di garis cut off, namun berada di sedikit di atasnya. Itu pada gambar adalah rangkaian kelas AB. Penguat kelas AB merupakan kompromi antara efisiensi dan fasilitas penguat. Dalam aplikasinya, penguat kelas AB banyak menjadi pilihan sebagai penguat audio. Yang keempat, ini ada penguat kelas C. Penguat kelas C mirip dengan penguat kelas B, yaitu titik kerjanya berada di daerah cut off transistor. Bedanya adalah penguat kelas C hanya perlu 1 transistor untuk bekerja normal, tidak seperti kelas B yang harus menggunakan 2 transistor atau sistem push pull. Hal ini karena penguat kelas C khusus dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak sinyal saja. Nah, ini adalah gambar dari penguat kelas C. Penguat kelas C tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal sehingga tidak memperhatikan bentuk sinyal. Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Pada penguat kelas C sering ditambahkan sebuah rangkaian resonator LC untuk membantu kerja penguat. Penguat kelas C mempunyai efisiensi yang tinggi sampai 100%, namun dengan fidelitas yang rendah. Itulah fungsi transistor sebagai penguat. Demikian video tentang fungsi transistor sebagai saklar dan sebagai penguat. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.